Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat berada di Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Para pemirsa YouTube Universitas Muhammadiyah Pontianak, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema tentang kesalehan ekologi, lingkungan, dan perubahan iklim. Mengapa kesalehan ekologi itu penting? Islam mengajarkan kita untuk menjadi khalifah di bumi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Sebagai khalifah, kita diberi amanah untuk menjaga dan merawat bumi ini. Namun, realita yang kita hadapi saat ini adalah krisis ekologi dan perubahan iklim yang semakin memburuk. Ada kebakaran hutan, banjir, kekeringan, dan pencemaran udara yang terjadi di berbagai tempat. Perubahan iklim menyebabkan cuaca yang tidak menentu dan mengancam ketahanan pangan. Pemirsa YouTube Universitas Muhammadiyah Pontianak yang dirahmati oleh Allah, Islam mengajarkan kita untuk tidak melakukan kerusakan di bumi. Dalam surat Al-A'raf ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik." Ayat ini mengajarkan kepada kita pentingnya menjaga keseimbangan alam dan tidak mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan. Kesalehan ekologi dalam Islam bukan hanya tentang hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia, tetapi juga hubungan kita dengan alam. Rasulullah SAW mengajarkan untuk merawat lingkungan adalah bagian dari iman. Beliau bersabda, "Tidaklah seseorang muslim menanam pohon atau menabur benih, lalu burung, manusia, atau hewan memakannya, melainkan menjadi sedekah baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa menanam pohon dan menjaga lingkungan adalah bentuk amal jariah yang akan terus mengalir pahalanya. Adapun langkah-langkah untuk menjaga dan mengatasi perubahan iklim, dan termasuk kita menjaga lingkungan, yang bisa kita lakukan adalah mengurangi sampah plastik. Kita memulai dengan membawa tas belanja sendiri, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yang kedua, kita bisa berhemat energi dan air. Contoh yang paling simpel, yang paling sederhana adalah jika kita keluar rumah, matikan lampu-lampu yang tidak perlu. Dan kita bisa menggunakan air wudhu itu secukupnya. Dan itu adalah salah satu implementasi dalam kita menjaga lingkungan dan mengatasi perubahan iklim. Menanam pohon dan melestarikan alam itu juga salah satu kita dalam menjaga lingkungan. Dan menyebarkan kesadaran melalui platform media sosial, dalam diskusi publik kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk dari TK, SD, SMP, SMA, hingga ke perguruan tinggi. Sebagai penutup di bulan Ramadan ini,
Ramadan ini menjadi introspeksi diri kita, terutama akhlak kita terhadap lingkungan. Kenapa saya sebutkan akhlak kepada lingkungan? Bagaimana kita bersikap untuk menjaga lingkungan demi mengatasi perubahan iklim yang terus terjadi. Karena apa? Satu kebaikan yang kita berikan untuk lingkungan, insya Allah akan memberikan dampak yang luar biasa. Hal-hal yang sederhana bisa kita lakukan dalam rangka memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dengan manusia, dengan alam. Maka kita jadikan momentum Ramadan ini untuk berbuat kebaikan kepada lingkungan dan berkontribusi dalam mengatasi perubahan iklim. Di Ramadan ini banyak yang menjual takjil, otomatis sampah plastik itu akan menjadi salah satu penyumbang terbesar kerusakan lingkungan. Nah, marilah mungkin pada saat Bapak, Ibu, atau saudara-saudari yang belanja membeli takjilan, berharap untuk membawa kantong sendiri atau tempat makan sendiri atau wadah. Nah, ini salah satu wujud kecintaan kita terhadap lingkungan. Jika yang melakukan ini bukan hanya satu, di seluruh dari diri kita, keluarga kita, ini akan menanamkan bahwa kesadaran mencintai lingkungan adalah bagian dari kita mencintai alam. Kalau kita sudah mencintai alam, bahwa kita juga adalah mencintai Allah. Semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang solih secara spiritual, sosial, dan ekologis. Semoga bumi ini menjadi tempat yang nyaman dan lestari bagi generasi yang akan datang. Nasrum minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.